Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat ya. Pelajaran kita hari ini akan kita lanjutkan, yaitu mengenai operasi himpunan. Anak-anak, perlu ibu ingatkan ke depan agar tetap tidak berkurang kefokusan terhadap matematika. Untuk itu, sebelum mulai pelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, perhatikan di papan tulis, karena pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-16. Kalau kita lihat di dalam buku matematika yang kita pakai seperti biasa, yaitu Matematika kelas 7 Kemendikbud. Untuk itu kamu buka halaman 156. Perhatikan di papan tulis. Yang akan kita bahas adalah gabungan. Gabungan dua himpunan. Dalam gabungan dua himpunan ini, pertama sekali harus memiliki ada dua himpunan dengan notasi. Perhatikan di papan tulis. Yaitu lambangnya seperti huruf U kapital. Itu lambang daripada gabungan. Kita lihat contohnya. Himpunan X sama dengan buka kurung kurawal, anggotanya A, B, C. Tutup kurung kurawal. Himpunan Y sama dengan buka kurung kurawal, anggotanya D, E, F. Tutup kurung kurawal. Yang mau kita tentukan adalah X gabung Y. Untuk gabungan ini kita harus cek. Pertama sekali, himpunan X anggotanya A, B, C, himpunan Y, D, E, F. Kalau kita lihat kedua himpunan tersebut, anggotanya tidak ada yang sama. Sehingga otomatis kita berpikir dengan pelajaran-pelajaran yang lalu, apabila kedua anggotanya tidak ada yang sama, maka kedua himpunan tersebut saling lepas, yaitu disjoin. Perhatikan, X dan Y dikatakan atau disebut disjoin, saling lepas. Maka kita lihat diagram Venn, yaitu diagram Venn. Bentuk tetap persegi panjang, S di sudut kiri atas. Kita gambar kedua himpunan tersebut.
yaitu X, Y. Kita masukkan ke dalam himpunan X, anggotanya yaitu A, B, C. Begitu juga himpunan Y, anggotanya D, E, F. Jika kita gabung, maka daerah himpunan X yang diarsir kita gabungkan dengan daerah himpunan Y. Maka kita lihatlah anggotanya, yaitu setelah kita gabung A, B, C, D, E, F. Maka di sini kita tulis A, B, C, D, E, F. Kita tentukan banyak anggota X gabung Y. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada banyak anggota kedua himpunan setelah kita gabung sama dengan 6. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh kedua. Perhatikan contoh kedua di papan tulis. Himpunan X yaitu A, B, C, D, E, F. Himpunan Y anggotanya C, F, G, H, J, K. Kita mau tentukan gabungan kedua himpunan tersebut, yaitu kita gabung anggota himpunan X dengan anggota himpunan Y. Untuk itu, perhatikan dulu gambar diagram Venn kedua himpunan tersebut. Kita gambar, perhatikan di papan tulis, yaitu diagram Venn. Tetap bentuk persegi panjang dengan S di sudut kiri atas. Ayo kita lihat. Kita cek terlebih dahulu anggota himpunan X. Adakah yang sama? Nah, itu pertama sekali, ya. Jadi di sini kita lihat C ada anggotanya yang sama. Di X, di himpunan X, huruf C ada. Di himpunan Y, huruf C ada. Lalu kita cek lagi yang lain. Ternyata ada, yaitu huruf F. Ketika ada anggota yang sama, maka kedua himpunan tersebut saling berpotongan. Nah, itu harus kamu ingat. Jadi kita gambar. Himpunan X saling berpotongan dengan himpunan Y. Maka anggota yang sama itu menjadi irisan kedua himpunan tersebut. Mana daerahnya? Itu ini, kalau disuruh arsir, inilah daerah irisan daripada himpunan X dan Y. Karena dia saling berpotongan, memiliki anggota yang sama. Sekarang kita tuliskanlah anggota yang sama itu di dalam daerah irisan tersebut, yaitu C dan F. Setelah kita tuliskan, lalu kita cek lagi himpunan X. Yang manakah anggotanya yang belum masuk ke dalam himpunan X? Kita lihat. Untuk himpunan X yang sudah masuk C dan F, maka yang belum masuk yaitu A
D. Kita tuliskanlah di dalam himpunan X. A, B, D. Tetapi tidak boleh memasuki himpunan Y. Itu daerahnya. Jadi daerahnya itu harus benar-benar di dalam daerah himpunan X lah letak anggota himpunan X. Lalu kita lihat untuk Y, himpunan Y. Di sini himpunan Y sudah masuk anggotanya C dan F. Yang belum masuk tinggal G, H, J, dan K. Kita tulis. Ini daerahnya. G, H, J, K. Tuh. Dari sini maka kita gabunglah seluruhnya ini. Kita gabung. Ini kita gabung daerahnya. Inilah daerah X gabung Y. Ayo kita tulis. X gabung Y. Kita gabung anggotanya. Kita lihat A, B, C, D, E, F. Kita lihat di sini. A, kita lihat dalam diagram. B, C, D, lalu F, lalu J, G, H, K. Itulah dia yang sudah kita gabungkan. Dari sini bisa kamu peroleh kesimpulan bahwa anggota yang sama jenisnya kita tulis satu kali. Ya, itu harus diingat anak-anak. Kesimpulan yang kita dapat dari diagram Venn setelah kita gabung, ternyata himpunan yang anggotanya sama ditulis hanya sekali, yaitu C dan F. C dan F hanya sekali saja ditulis. Gak boleh dua kali. Buktinya sudah ada dalam diagram Venn. Berapa banyakkah anggota X gabung Y? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu dia. Baru selesai. Sekarang kita perhatikan, yaitu contoh 3. Lihat, papan tulis. Himpunan X, anggotanya ABC. Himpunan Y, anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang kita lihat. Cek himpunan X dan Y. Kita lihat di sini anggota daripada himpunan X, yaitu A, ada yang sama. Begitu juga B, begitu juga C. Seluruh anggota himpunan X ada pada himpunan Y. Sehingga kita berpikir bahwa seluruh anggota himpunan X ada di Y. Kesimpulannya di sini X subset Y. Bagaimana gambar diagram Venn-nya? Ayo kita perhatikan. Nih, diagram Venn. X subset Y. Anggota
bagian dari anggota Y. Kita gambar, yaitu Y, X di dalamnya. Kita tuliskan anggota X, yaitu A, B, C. Maka anggota Y sudah termasuk A, B, C, tinggallah D, E, F, G, H. Kita tulis di dalam himpunan Y letaknya, yaitu D, E, F, G, H. Dari sini yang dikatakan X gabung Y seluruhnya ini daerah arsirnya. Maka kita tulis X gabung Y. Yuk kita tulis ini, yaitu yang tertulis di dalam diagram Venn, anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa anggota yang sama jenisnya tetap kita tulis sekali tulis. Maka berapakah banyak anggota X gabung Y? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota X gabung Y. Sekarang kita lihat contoh 4. Yuk, himpunan X anggotanya A dan B. Himpunan Y anggotanya A dan B. Sekarang kita gabung. Kita lihat, kita cek. Ada anggota yang sama. Berarti kedua himpunan ini X sama dengan Y. Kalau X sama dengan Y, maka X gabung Y sama dengan. Kita lihat langsung, yaitu anggota yang sama kita tulis sekali huruf A, begitu juga huruf B. Sehingga banyak anggota X gabung Y sama dengan 1, 2. Bagaimanakah diagram Venn-nya? Kita perhatikan. Diagram Venn. Ayo. X sama dengan Y, artinya kurva X sama dengan kurva Y. Berimpit dia kurvanya. Jangan kamu pikir itu hanya satu kurvanya, tetapi berimpit dia. Ada 2 di situ himpunan. Maka kita tulis anggotanya, yaitu A dan B. Inilah keterangan dari gabungan. Jadi kamu sudah mengerti tentang gabungan 2 himpunan. Baiklah anak-anak, untuk materi gabungan 2 himpunan sudah selesai Ibu jelaskan. Maka sekarang kita lihat tugasnya. Ya, diketahui A yaitu bilangan genap positif kurang dari 17. Himpunan B, bilangan ganjil positif kurang dari 10. Himpunan C, bilangan asli lebih dari 4 kurang dari 8. Yang ditanya, 1. Tentukan anggota himpunan A, himpunan B,
dan himpunan C. Yang kedua, tentukan anggota dari 1. B gabung C. Kedua, A gabung B. Ketiga, A gabung C. Dan A gabung B gabung C. Pertanyaan ketiga, tentukan N A gabung B, yaitu banyak anggota A gabung B. NB gabung C, NA gabung C, dan NA gabung B gabung C. Yang keempat, gambarlah diagram Venn dari A gabung B, A gabung C, B gabung C, dan A gabung B gabung C. Itulah tugasnya untuk materi gabungan. Kamu kerjakanlah itu. Di dalam kertas lembar tulis nama, tanggal, dan bidang studi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baiklah, sekarang kita lanjut materi pelajaran kita, masih mengenai operasi himpunan. Yang kita bicarakan yaitu mengenai selisih dua himpunan. Selisih himpunan A terhadap himpunan B adalah semua anggota A yang bukan anggota B. Itu harus kamu ingat, anak-anak. Dapat kita tulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan A kurang B sama dengan, buka kurung kurawal, X, di mana X anggota A tetapi X bukan anggota B. Nah, itu yang harus kamu ingat. A kurang B adalah semua anggota A bukan anggota B. Perhatikan contoh. Lihat di papan tulis. Himpunan A anggotanya A, B, C, D. Himpunan B anggotanya C, F, G. Yang mau kita tentukan adalah A kurang B. Untuk menjawab ini, kita harus ingat definisinya, bahwa semua anggota A yang bukan anggota B. Maka kita cek di sini anggota himpunan A, A, B, C, D. Anggota himpunan B, E, F, G. Apakah ada yang sama? Itu pertama sekali kita cek. Kalau tidak ada yang sama, maka seluruh anggota himpunan A menjadi jawaban daripada A kurang B. Maka di sini kita lihat, karena tidak ada yang sama, maka jawabannya seluruh anggota himpunan A, yaitu A, B, C, D. Dapatlah kita simpulkan A kurang B sama dengan himpunan A. Itu dapat kita lihat di dalam diagram Venn. Diagram Venn. Kita lihat. Perhatikan. Jika anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B, berarti kedua gambar tersebut saling lepas. Ini
dia gambarnya saling lepas. Di sini A, B, C, D. Untuk B, anggotanya E, F, G. Maka perhatikan, karena saling lepas, A kurang B sama dengan himpunan A. Ini untuk A dan B saling lepas. Itu harus kamu ingat. Jika dia saling lepas, dapat kita simpulkan A kurang B sama dengan himpunan A. Oleh sebab itu, kamu tulislah seluruh anggota himpunan A. Berapa banyak anggota A kurang B-nya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang, bagaimana pula kalau yang ditanya itu adalah B dikurang A? Kita cek B kurang A. Semua anggota B yang bukan anggota A. Nah, kebalikannya ya. Harus kamu ingat anak-anak. A kurang B, semua anggota A yang bukan anggota B. B kurang A, semua anggota B yang bukan anggota A. Jadi di sini B kurang A untuk khusus yang saling lepas sama dengan himpunan B. Yang mana itu? Kita lihat anggotanya E, F, G. Berapa banyak anggota B dikurang A? Kita hitung. 1, 2, 3. Banyak anggota B kurang A sama dengan 3. Sekarang kita lanjut contoh kedua. Lihat, himpunan A, anggotanya A, B, C, D. Himpunan B, anggotanya D, E, F, G, H. Untuk menentukan A kurang B, tetap sesuai dengan definisinya. Seluruh anggota A yang bukan anggota B. Tetapi pada contoh 2, kita cek kedua anggota himpunan tersebut ada yang sama, yaitu huruf D. Ada di A dan ada di B. Sedangkan definisinya tadi, seluruh anggota A yang bukan anggota B. Maka jelaslah di sini anggota yang sama tidak boleh kita tulis. Karena apa? Karena anggota A dengan huruf D sudah ada di B. Maka A kurang B sama dengan yang bukan anggota B, yaitu A, B, C. Bagaimana kita lihat diagram Venn-nya? Perhatikan papan tulis, yaitu diagram Venn. Itu dia. Karena ada anggota yang sama, maka kedua himpunan tersebut saling berpotongan. Perhatikan. A, ini B, saling berpotongan. Ini dia daerah arsirnya, irisan. Karena apa? Karena anggota yang sama. Itu sudah kita pelajari yang lalu, bahwa irisan itulah adalah anggota yang sama di kedua himpunan. Nah, disinilah kita tuliskan anggota huruf D yang sama.
Baru kita tulis anggota himpunan A yang lainnya, yaitu A, B, C. Begitu juga untuk B, himpunan B. D sudah ada, tinggal E, F, G, H. Sehingga A kurang B, kamu perhatikan di papan tulis. A kurang B, hasilnya yaitu yang ini daerahnya. Nih yang saya arsir berwarna merah. Inilah daerah semua anggota A yang bukan menjadi anggota B. Itulah jawaban A kurang B. Berapa banyak NA kurang B? Kita tulis. Hitung. 1, 2, 3. Sama dengan 3. Sekarang kita lihat bagaimanakah kalau B dikurang A. Kita perhatikan di sini. B kurang A tetap berprinsip kepada definisi. Berarti semua anggota B yang bukan anggota A. Kita lihat daerah arsirnya. Semua anggota B yang bukan masuk ke dalam lingkaran A. Yaitu ini yang berwarna biru. Arsiran yang berwarna biru. Itulah daerah arsir untuk B dikurang A. Mana anggotanya? Ayo kita tulis. Yaitu E, F, G, H. Ada berapa banyak anggota B kurang A? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Itulah penjelasan ketika kedua himpunan itu saling berpotongan. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi, yaitu contoh yang ketiga. Kita lihat. Lihat seluruhnya, papan tulis. Himpunan A, anggotanya A, B, C, D. Himpunan B, anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H. Yang mau kita tentukan A kurang B. Sini kita cek dulu. Pertama sekali, adakah anggota A yang sama dengan anggota B? Cek. Lihat. Ternyata yaitu ada A, kemudian B, C, D. Sama. Ya. Anggota himpunan A ada di himpunan B. Sehingga di sini dapat kita simpulkan A subset B. Kita gambarlah diagram Venn-nya untuk A subset B. Tuh, perhatikan. A subset B, A bagian dari B. Ini B, tentu A ada di dalamnya. Kita tulis anggotanya A, B, C, D. Itu anggota A. Anggota B. Kita lihat anggota B sudah termasuk anggota daripada himpunan A. Karena apa? Karena A subset B. Yang belum kita masukkan ke dalam daerah himpunan B yaitu E, F, G, H. E, F, G, H. Ayo sekarang kita lihat.
kurang B. Nah, kita lihat di sini. Tadi definisinya semua anggota A tidak ada pada anggota himpunan B, atau semua anggota A bukan anggota B. Nah, jadi di sini ternyata seluruh anggota A ada di B. Karena semuanya ada di B, A subset B, sehingga A kurang B hasilnya himpunan kosong. Tidak ada lagi di luar itu. Perhatikan, tidak ada lagi di luar A, B, C, D anggota daripada A. Berapakah banyak anggota himpunan A dikurang B? Kalau sudah himpunan kosong sama dengan 0, tidak ada. Jadi di sini A kurang B adalah himpunan kosong ketika A subset B. Sekarang kita lihat apakah B kurang A itu himpunan kosong. Kita perhatikan B kurang A, semua anggota B bukan anggota A. Kita perhatikan di sini, semua anggota B ini yang bukan menjadi anggota A. Yang mana itu? Kita lihat, yang bukan menjadi anggota A yaitu E, F, G, H. Jadi tetap kepada definisi, ya, harus diingat. B kurang A, semua anggota B yang tidak ada pada anggota himpunan A. Jadi kita tulis E, F, G, H. Ada berapa banyak? N, B kurang A, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4. Mana daerahnya di sini? Daerah arsirnya B kurang A. Nih, perhatikan yang saya arsir yang berwarna merah. Itulah dia. Ketika A subset B. Sekarang kita lihat anak-anak, yaitu contoh keempat. Nah, perhatikan himpunan A, anggotanya ABC, himpunan B, anggotanya ABC. Di sini kedua himpunan tersebut sama, yaitu A sama dengan B. Bagaimanakah A kurang B? Tetap kepada definisi. Semua anggota A yang tidak ada di B. Sementara ini ada. Kita cek. A-nya ada, B ada, C-nya ada. Karena sama. Manakah yang tidak ada di B anggota daripada A? Tidak ada. Sehingga jawabannya A kurang B sama dengan himpunan kosong. Begitu juga kita lihat untuk B kurang A. Anggota B yang tidak ada di dalam himpunan A. Ternyata di sini sama keduanya. Sehingga B kurang A sama dengan juga himpunan kosong. Jadi jawaban A kurang
kurang B sama dengan B kurang A. Sama-sama himpunan kosong ketika A sama dengan B. Bagaimana diagram Venn-nya? Kita lihat. Diagram Venn. Nih. A sama dengan B. Dan anggotanya A, B, C. A sama dengan B, anggotanya sama. Sedangkan yang mau kita tentukan A kurang B. Semua anggota A yang tidak ada di B atau yang bukan menjadi anggota B. Jadi di sini tetap dalam gambar pun tidak ada daerah arsirnya, juga tidak ada anggotanya. Maka A kurang B sama dengan himpunan kosong. Banyak anggota A kurang B sama dengan 0. Begitu juga banyak anggota B dikurang A sama dengan 0. Baiklah anak-anak, pertemuan yang ke-16 sudah selesai mengenai operasi himpunan, gabungan atau union, kemudian selisih dua himpunan sudah saya jelaskan. Untuk itu kita lihat tugas. Diketahui A buka kurung kurawal anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung kurawal. B sama dengan buka kurung kurawal 1, 5, 6 tutup kurung kurawal. Tentukan. Ini yang ditanya. 1. A kurang B. Kedua, B kurang A. Ketiga, A kurang B irisan A. Nah, di sini kamu harus ingat materi yang sudah saya jelaskan. Ya. Minggu yang lalu. Keempat, A kurang B gabung B kurang A. Nah, ini juga sudah saya jelaskan mengenai gabungan. Yang kelima, N A kurang B atau banyak anggota A kurang B. Keenam, N B kurang A. Ketujuh, N A kurang B irisan A. Kedelapan, N A kurang B gabung B kurang A. Itulah tugas-tugasnya. Tentu saja harus kamu selesaikan dengan baik, tulis dengan benar dan rapi, tetap semangat, rajin belajar agar kamu menjadi yang terbaik nantinya. Sekian dan terima kasih.